Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 3 kelas manajemen database akan berbagi sedikit hasil diskusi kami mengenai artikel Sosial Media Big Data Analytics yang beranggotakan Muhammad Rizky, Rara Mulyasari, Anissa Ramadhani, Sarah Desprianti, dan Sisi Hanafia. Introduction. Popularitas internet serta munculnya teknologi web 2.0 telah mengubah konten web dari penerbit menjadi konten yang dibuat pengguna. Keberadaan seperti itu telah membantu penerbitan konten tanpa perlu pemrograman. Saat ini, topik, ulasan, dan opini menarik dari web 2.0 serta media sosial dapat dengan mudah diakses secara global lewat internet dalam waktu nyata. Selain itu, perkembangan dan adopsi media sosial telah memberikan peluang dan tantangan yang luas bagi para peneliti serta praktisi. Lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia menggunakan platform media sosial yang menghasilkan banyak sekali data tidak terstruktur dalam rentang waktu yang relatif singkat. Sejumlah besar data yang dihasilkan oleh pengguna adalah hasil dari integrasi detail latar belakang mereka dan aktivitas sehari-hari di platform tersebut. Sejumlah besar data yang dihasilkan yang disebut sebagai big data ini telah diteliti secara intensif baru-baru ini. Big data dari sejumlah besar datasheet yang dikumpulkan, baik dalam format terstruktur, semi-terstruktur, dan atau tidak terstruktur. Konten media sosial seperti tweet, komentar, posting, dan ulasan telah berkontribusi pada pembuatan big data secara ekstensif baik dari penyedia platform atau situs web yang berbeda. Di slide berikutnya yaitu poin B, sosial media big data. Sosial media adalah sekumpulan aplikasi berbasis internet yang didasarkan pada ide dari Web 2.0. Ellison mendaftar 3 aspek untuk mendefinisikan media sosial yang mereka sebut sebagai situs jaringan sosial, sebagai layanan berbasis web. Pertama, individu diperbolehkan membuat profil publik atau semi-publik mereka. Yang kedua, individu ini diperbolehkan untuk berhubungan dengan orang lain untuk membentuk jaringan. Yang ketiga, orang-orang ini diizinkan untuk melihat dan berhubungan dengan pengguna lain dan aktivitas mereka yang dipublikasikan di jaringan mereka. Contoh situs jejaring sosial yang menghasilkan sejumlah besar data tidak terstruktur adalah Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, blog, wiki, dan YouTube. Aplikasi big data yang paling umum untuk media sosial adalah penemuan tren, analisis media sosial, analisis sentimen, dan penggalian opini. Misalnya, media sosial membantu organisasi untuk mendapatkan umpan balik pelanggan tentang produk mereka, yang dapat digunakan untuk mengubah keputusan dan mendapatkan nilai dari bisnis mereka. Big data yang dikumpulkan dari media sosial tidak berguna sampai dimanfaatkan dengan benar untuk mendorong pengambilan keputusan dengan mengubah sejumlah besar data sosial menjadi wawasan yang bermakna. Pada gambar satu ini menunjukkan proses big data di media sosial. Yang mana prosesnya yaitu yang pertama, data dikumpulkan dari berbagai sumber media sosial dan disimpan dalam teknologi penyimpanan big data yang dapat menangani jumlah besar seperti HDFS, HBase, dan Cassandra. Data media sosial noise dan penuh dengan informasi yang tidak relevan untuk analisis dan berisi sejumlah besar data yang tidak konsisten. Yang kedua, integrasi dan pembersihan data diterapkan untuk menyiapkan big data untuk diproses menggunakan teknologi seperti Spark, Hadoop, dan Mesos. Akhirnya, yang terakhir, pengguna dapat melihat hasil pemrosesan data melalui berbagai perangkat akhir seperti komputer, server, dan smartphone. Selanjutnya adalah poin C, Big Data Analytics and Social Media Classification. Kategori atau klasifikasi analitik data didasarkan pada 4 aspek, yaitu sumber data, karakteristik, kecerdasan komputasi, dan teknik.
Kategori yang pertama yaitu social media data sources. Pada diagram ini menggambarkan social media data sources, yang mana rincian penjelasannya yaitu 46% dari penelitian saat ini melakukan analisis pada tweet yang dihasilkan di microblogging. 17% melakukan analisis terhadap ulasan oleh pengguna seperti ulasan produk dan film. 10% menggunakan blogspot sebagai sumber datanya. 9% dari artikel berita dan postingan forum, 7% dari studi yang dipilih, dan yang terakhir 5% studi menggunakan postingan tanya jawab dari situs tanya jawab sebagai sumber datanya. Selanjutnya, karakteristik analitik dalam Big Data. Karakteristik analitik dalam Big Data dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif. Yang pertama ada analisis deskriptif. Dalam pemrosesan data, analitik deskriptif adalah fase awal yang menyediakan semua data historis atau masa lalu yang diperlukan untuk menyediakan berbagai informasi. Selain itu, dapat digunakan dalam memfasilitasi analisis data lebih lanjut. Analisis deskriptif memberikan teknik menganalisis data berdasarkan informasi. Ini juga disebut sebagai analisis postmortem. Analisis deskriptif banyak digunakan dalam organisasi untuk melaporkan peristiwa seperti pemantauan penjualan, departemen, dan keuangan. Yang kedua ada analisis diagnostik. Analisis diagnostik adalah jenis analisis yang ditingkatkan yang ditandai dengan teknik seperti penemuan data, penelusuran, penambangan data, dan korelasi data. Analisis ini menyelidiki data secara menyeluruh untuk mengetahui perilaku rinci dan penyebab kejadian. Analisis diagnostik memberikan peluang pemahaman data yang cepat dan upaya yang cepat untuk beberapa pertanyaan penting tentang tenaga kerja. Misalnya, manajer dapat mengungkap pengetahuan yang signifikan tentang karyawan mereka saat melamar posisi kritis dan succession metric dan kinerja karyawan yang ada. Yang ketiga ada analisis prediktif. Analisis prediktif mengubah data menjadi informasi yang menguntungkan dan dapat ditindaklanjuti. Analisis ini menggunakan data untuk memutuskan kemungkinan hasil di masa depan dari suatu peristiwa atau kemungkinan terjadinya situasi tertentu. Data historis yang ditemukan oleh model prediktif digunakan dalam bisnis untuk mengidentifikasi risiko dan peluang. Model tersebut mengidentifikasi hubungan antara berbagai faktor untuk memungkinkan penilaian risiko berdasarkan sekumpulan kondisi tertentu yang akan memandu proses pengambilan keputusan. Analisis prediktif memiliki 3 tahapan utama. Yang pertama ada pemodelan, kedua ada pemeriksaan dan pengoptimalan keputusan, yang ketiga ada pemfilteran transaksi. Yang keempat ada analisis preskriptif. Analisis preskriptif juga dapat mengusulkan peluang keputusan untuk memanfaatkan peluang masa depan atau mengurangi risiko di masa depan. Analisis ini mendemonstrasikan efek dari setiap peluang keputusan. Pendekatan preskriptif adalah pendekatan intensif yang mengkaji kemungkinan keputusan, hubungan antar keputusan, serta dampak dan hasil dari keputusan tersebut, yang akhirnya mengusulkan opsi ideal secara real time. Selanjutnya, computational intelligence. Kecerdasan komputasi adalah bidang penelitian baru yang didefinisikan oleh Fletcher tahun 2008 sebagai mekanisme adaptif yang memungkinkan atau memfasilitasi perilaku cerdas dalam lingkungan yang kompleks dan berubah. Klasifikasi computational intelligence didasarkan pada artificial neural network, fuzzy system, swarm intelligence, evolutionary computation, and deep learning. Yang pertama ada artificial neural network, terinspirasi oleh pemodelan otak yang disebut neuron atau perceptron, yang dipengaruhi oleh aktivasi keadaan internalnya yang diterima dari masukan dan berusaha untuk meningkatkan penyebaran informasi di media sosial untuk organisasi layanan kesehatan dengan mengurangi kekacauan dan kebisingan. Yang kedua ada sistem fuzzy,
Kinerja dari mesin vektor, dukungan, dan algoritma logika fusi dengan fitur yang lebih sedikit menawarkan akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan algoritma pembelajaran mesin lainnya. Yang ketiga ada swarm intelligence. Kecerdasan swarm merupakan teknik pemecahan masalah yang efektif dalam kecerdasan buatan. Teknik ini menggunakan konsep swarm seperti semut, lebah, dan tawon, dan kecerdasan berdasarkan kumpulan terstruktur dari organisme atau agen yang berinteraksi. Baru-baru ini, teknik ini telah digunakan dalam menganalisis pola perilaku sosial manusia. Misalnya LV, Shen Zhao, dan Zhu tahun 2006 menggunakan platform media sosial untuk memberikan studi tentang perilaku rumit sosial manusia dengan mengusulkan algoritma pengoptimalan Twitter berdasarkan analisis swarm. Algoritma yang diusulkan menawarkan solusi yang baik sehubungan dengan sebagian besar masalah optimasi parameternya. Yang keempat ada evolutionary computation. Adalah bagian dari kecerdasan buatan yang didasarkan pada evolusi alam dan telah berhasil digunakan untuk memecahkan berbagai masalah pengoptimalan. Yang kelima ada deep learning. Literatur canggih tentang aplikasi algoritma kecerdasan komputasi dalam kumpulan big data media sosial menunjukkan bahwa algoritma yang paling umum adalah deep neural network. Saat ini, waktu konvergensi DNN yang lama membatasi penggunaan DNN pada server atau platform berbiaya tinggi dengan beberapa inti karena terstruktur DNN yang rumit. Banyak penelitian lain yang berfokus pada kecerdasan komputasi sehubungan dengan media sosial, misalnya menerapkan DNN pada ekstraksi fitur. Selanjutnya yaitu teknik analitik big data dalam konteks media sosial terkait dengan pemrosesan natural language, analisis sentimen, analisis jejaring sosial, dan analisis berita. Teknik ini memainkan peran penting dalam meningkatkan bisnis dan pengambilan keputusan melalui analisis. Yang pertama ada modeling. Modeling adalah proses penggalian yang memberikan pola yang sesuai untuk menganalisis data selama percakapan dan interaksi. Proses analitik dalam sosial media analytics dibagi menjadi 3 fase, yaitu capturing phase, understanding phase, dan presentation phase. Analisis media sosial melibatkan penggunaan pemodelan yang berbeda dan teknik analisis dari berbagai bidang. Selain itu, grafik jaringan sosial digunakan dalam analisis jaringan sosial untuk memberikan pemahaman rinci tentang struktur fundamental, koneksi, dan sifat teoritisnya. Yang kedua yaitu sentimen analisis. Analisis sentimen adalah kelas NLP, analisis teks dan statistik. Idenya adalah menemukan sentimen teks dengan mengklasifikasikannya dengan positif, negatif, atau netral. Analisis ini biasanya digunakan untuk pengambilan keputusan biner, yaitu pengguna menyukai atau tidak menyukai sesuatu atau produk itu baik atau buruk. Analisis ini dapat diterapkan untuk mengidentifikasi perasaan konsumen di departemen pemasaran dan layanan pelanggan, yang menghasilkan pengungkapan apakah konsumen puas atau tidak puas dengan suatu produk. Selanjutnya ada social network analysis. Analisis jaringan sosial didasarkan pada penemuan hubungan sosial antara pengguna yang berbeda dari media sosial, menggunakan teori jaringan node dan koneksi. Analisis ini berguna dalam bidang kedokteran, antropologi, biologi, dan ilmu informasi. Jejaring sosial tertanam dalam banyak sumber data dan pada banyak skala yang berbeda. Jejaring sosial dapat muncul dari informasi dalam sumber seperti teks, database, jaringan sensor, sistem komunikasi, dan media sosial. Yang terakhir ada text mining, adalah teknik paling populer di media sosial untuk ekstraksi informasi dari berbagai jenis konten tidak terstruktur seperti teks, gambar, dan multimedia. Slide selanjutnya ada discussion. Ekstraksi informasi dari teks dapat didefinisikan sebagai proses menarik data yang berguna atau dimaksudkan dari teks. Ekstraksi informasi dalam teks diartikan sebagai penemuan sekumpulan observasi empiris dari teks yang dikelompokkan menjadi 3 pendekatan utama. Yang pertama ada data-driven. Pendekatan berbasis data tidak mempertimbangkan aspek semantik dari informasi. Pendekatan ini membutuhkan banyak data tetapi sedikit keahlian domain. Kedua ada knowledge-driven. Pendekatan berbasis pengetahuan mempertimbangkan aspek semantik teks dengan menggunakan linguistik, leksikografik, dan pengetahuan manusia untuk proses ekstraksi.
Aspek ini membutuhkan domain yang cukup besar dan pengetahuan keahlian tetapi hanya sedikit data. Yang terakhir ada hybrid. Pendekatan hybrid adalah kombinasi dari kedua aspek tersebut. Selanjutnya adalah tantangan dalam menganalisis big data. Analisis big data di sosial media mungkin akan membawa beberapa keuntungan yang signifikan bagi perusahaan atau individu terkait pengambilan keputusan-keputusan nantinya yang akan menguntungkan bagi bisnis mereka. Namun, pada kenyataannya masih terdapat beberapa tantangan yang masih belum bisa diselesaikan terkait dengan analisis big data ini. Tantangan yang pertama adalah kualitas data. Hal ini menjadi permasalahan karena konten yang dibuat oleh pengguna biasanya merupakan jenis data yang berupa teks, gambar, dan video. Dan konten ini juga bukan berasal dari orang-orang yang sudah handal di bidangnya, atau bisa dikatakan konten ini berasal dari orang-orang biasa dan belum tentu memenuhi standar yang dibutuhkan. Oleh karena itu, berbagai distribusi kualitas konten yang dibuat oleh pengguna berkisar dari hal-hal yang sangat berkualitas tinggi hingga hal-hal yang sangat berkualitas rendah, karena data yang dihasilkan oleh situs media sosial secara alami tidak jelas dan tidak terstruktur. Yang kedua adalah lokalitas data. Lokalitas data merupakan tantangan utama yang terkait dengan jenis data yang berbeda. Big data sepenuhnya berbeda dari pembelajaran mesin konvensional yang hanya mentransfer data ke lokasi komputasi. Jadi, untuk sistem big data yang sukses, masalah lokalitas data merupakan masalah yang buruk dan lalu lintas jaringan harus diatasi dengan baik untuk memaksimalkan peran data dalam menganalisis setiap keputusan. Yang ketiga adalah kecepatan. Kecepatan big data berkaitan dengan kecepatan laju pemrosesan data, dan hal ini juga akan menentukan bagaimana nantinya data yang dihasilkan akan berkualitas tergantung dengan kecepatan data tersebut diproses. Yang keempat adalah ketersediaan data. Pada dasarnya, teknik machine learning hanya mengandalkan ketersediaan data, dan oleh karena itu, dalam machine learning, biasanya seluruh kumpulan data harus tersedia sebelum data tersebut akan diproses. Yang kelima adalah Natural Language Processing atau NLP. NLP ini merupakan proses analisis yang cerdas dan memahami makna teks dari bahasa manusia. NLP biasanya digunakan untuk text mining, machine translation, and automated question answering. Dan meskipun bahasa menjadi salah satu hal yang termudah bagi manusia untuk dipelajari, namun ambiguitas bahasa inilah yang membuat pemrosesan natural language menjadi masalah yang sulit untuk dikuasai oleh komputer. Berdasarkan penjelasan terkait dengan sosial media big data analytics yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pada zaman sekarang ini, pada masa yang modern ini, lebih dari 1 miliar manusia menggunakan sosial media dalam kehidupan sehari-harinya. Dan dari sosial media tersebut didapatkan banyak sekali kumpulan data yang bisa kita kenal dengan nama big data karena kumpulan data ini berada dalam jumlah yang besar. Sosial media big data yang diiringi dengan kemajuan alat komputasi yang sangat modern pada saat ini telah muncul sebagai kunci utama yang menjadi wawasan penting tentang perilaku manusia, tentang bagaimana pola kehidupan manusia dan bagaimana manusia menjalankan kehidupannya. Dan hal ini terus disimpan dan diproses oleh perusahaan, individu, ataupun pemerintah untuk mengembangkan proses bisnisnya. Dan hal ini juga dapat digunakan untuk memahami konsumen dan bagaimana perusahaan nantinya akan mengembangkan produk yang akan mereka luncurkan dan produk tersebut sesuai dengan keinginan konsumen. Serta dengan sosial media, perusahaan mendapatkan feedback terkait produk yang telah diluncurkannya, dan dari sana mereka bisa menganalisis lagi bagaimana selanjutnya produk-produk tersebut dapat dikembangkan atau diganti dengan produk-produk baru. Dan di sini sosial media big data sangat berperan penting untuk menganalisis keputusan-keputusan yang nantinya akan diambil oleh perusahaan, individu, maupun pemerintah yang berkaitan dengan perilaku konsumen.
Sekian penjelasan dari kelompok 3 terkait dengan Social Media Big Data Analytics. Semoga penjelasan yang telah kami paparkan bisa menambah wawasan baru dan menjadi ilmu baru bagi teman-teman semuanya. Dan hal ini juga menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Terima kasih telah mendengarkan pemaparan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.